kita semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya udah bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang baru. Kami boleh dimenangkan, kami boleh dibebaskan Tuhan. Kami sadari, kami ada ini semua karena kasih, semua karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat kesempatan napas kehidupan yang Kau berikan. Ajar kami Tuhan, untuk menggunakan sisa waktu hidup kami ini untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa, menyenangkan hati-Mu, untuk kerinduan kami bersama, sehingga kami pulang Tuhan, Engkau berkenan kepada kami, anak-anak-Mu, sehingga kami menemukan tempat kami di rumah baru kami, di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa Elohim. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, angkat hatimu. Dengan tulus kita naikkan pujian ini. Dengan segala kerinduan di hadapan Bapa. Jiwaku
Biarlah pujian ini menjadi doa dan permohonan kami ya Bapa. Ini kerinduan kami bersama. Kerinduan anak-anakmu di tempat ini ya Bapa Elohim. Ku rindu hidupku ini keharuman di hadapanmu, dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Ku rindu hidupku ini simfoni yang indah kau dengar, semua nyanyian puji dan sembah sepanjang waktu di hadapan. Sekali lagi katakan, ini kerinduan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ku rindu. Mari jemaat Tuhan dengan tulus hati katakan, ini kerinduan kami selama kami hidup di bumi ini Tuhan. Ini kerinduan kami bersama menyenangkan hati. Tolong kami ya Bapa Elohim. Ku rindu hidupku ini simfoni yang indah kau dengar, semua nyanyian pujian sembah sepanjang waktu di hadapan. Mari pandang Allah, ya Allahku, hanyalah dirimu, satu-satunya alasan ku hidup ya Allahku, ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku selamanya ya Allahku. Ini doa kami Tuhan, ini doa permohonan kami di hadapan hanya Engkau Allah Elohim, satunya alasan ku hidup ya Allahku, ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku selamanya. Mari Bapak Ibu siap untuk berdiri. Mari berdiri Bapak Ibu. Mari yang katakan di hadapan Tuhan, dirimu satu-satunya alasan, hanya Engkau alasan kami hidup Tuhan, ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku. Jemaat Tuhan saja katakan di hadapan Bapa, ya benar Tuhan, kami mau benar-benar hidup sungguh-sungguh di hadapan. Hanya Engkau alasan kami hidup ya Bapa. Terima kasih buat napas kehidupan. Sekali lagi katakan di hadapan Bapa, ya Allahku, hanyalah dirimu, satu-satunya
Terima kasih buat pengorbananmu selamanya. Kebahagiaanmu selama, kebahagiaanmu selamanya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah Elohim Yahweh. Sorak-sorai bagi Dia. Dia telah bangkit. Dia selamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita hari ini kita ada. Semua karena kasih, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Silakan jabat tangan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita lebih lagi mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Amin. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati, katakan kita bersyukur di hadapannya. Aku ada hari ini karenamu, kasih setiamu begitu besar cintamu. Kau selamatkanku, kau anugerahkan putramu bagiku. Ya Tuhan Yesusku, kini ku mau hidup seperti Dia, hidup dalam kehendak-Mu. Kau mati bagiku agar ku bisa bersamamu darahmu. Tuhan
agar ku bisa bersamamu. Kau mati bagiku, mati bagiku. Amin. Agar ku bisa bersamamu. Darahmu, nyawamu duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari fokuskan keberadaan kita di hadapan Bapa. Mari pandang Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa di hadapan Bapa. Aku, tolong aku, hidup kudus tak bercela, tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu tuntunan Roh Suci. Bapak dengar doa kami di hadapan-Mu. Bapakku, tolong aku mau Tuhan, hidup kudus tak bercela. Tuntun aku ya Bapa, tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu tuntunan Roh. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan, tiada yang mustahil. 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 Tiada yang mustahil bagi. Ajaiblah kasih-Mu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Besarlah kuasa-Mu. Bapakku, tolong
dengan kuatku sendiri. Amin. Hanya oleh kuasa-Mu tuntunan dosa. Mari sembah Tuhan, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih. Coba Tuhan angkat tanganmu di hadapan Bapa, katakan pada Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa. Dengan teduh katakan jemaat Tuhan. Benar Tuhan, tiada yang mustahil. Engkau telah buktikan Tuhan. Hari ini Engkau bangkit ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami karya-Mu. Ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa. Sekali lagi katakan dengan teduh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami mengangkat tangan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil. Kami percaya dengan iman Tuhan. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Amin, amin, amin. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa, besarlah kuasa, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya tiada yang mustahil bagimu dalam kehidupan kami. Engkau sanggup mengubah hidup kami, Engkau sanggup memperbaharui kami, Engkau sanggup memulihkan keberadaan kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur melalui perayaan Paskah pada hari ini Tuhan, kami percaya hidup kami boleh meraih kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami hanya berserah dan menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Jadikan kami alat di tangan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan buat kami memampukan pribadi lepas pribadi kami. Supaya kami boleh memperoleh kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu yang meneguhkan setiap perjalanan hidup kami mengiring Engkau Tuhan.
Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menjadi alat-Mu pagi hari ini juga Engkau mengurapi. Taruhkan isi hati perkataanmu, hikmat yang daripada Engkau. Hamba-Mu hanya alat-Mu, Engkau yang kuasai mulut bibir hamba-Mu. Dan semua kami kuasai hati dan pikiran kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga ketika benih ilahi itu ditaburkan, maka benih itu bekerja dalam kehidupan kami, mengubah kami, memperbaharui kami. Kami boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, puji Tuhan. Pagi hari ini saya dipercayakan oleh Ibu Gembala untuk membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini semua umat manusia di muka bumi ini merayakan Paskah, di mana hari ini puncak dari penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari kemenangan, di mana Dia, Tuhan kita, menang di atas segala maut. Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan juga dalam hidup kita, apakah kita sudah menang atas hidup kita bersama dengan Yesus? Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu berbagi buat kita. Mungkin ini ada kesaksian saya juga bagaimana pengiringan saya bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya dari Jumat kemarin pas Jumat Agung didoakan oleh Ibu Gembala. Ada rasa ketakutan saya Bapak Ibu Saudara. Seperti ini, Tuhan, saya bilang, hari ini saya mulai disalibkan. Ada rasa ketakutan, bukan sebuah kebanggaan buat saya, tapi rasa ketakutan untuk saya menjalani amanat agung Tuhan Yesus. Saya berkata seperti ini dengan Tuhan. Tuhan, hanya satu yang aku minta. Beri aku kekuatan dan mampukan aku untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini. Bagiku itu bukan sebuah kegembiraan atau kebanggaan, tapi bagi aku sebuah penyalipan Bapak Ibu Saudara. Di mana aku harus menjalani apa yang Yesus jalani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, satu hal yang aku renungkan dari kebenaran firman Tuhan yang aku tangkap selama 25 tahun aku melayani pekerjaan Tuhan. Banyak tantangan, banyak cobaan. Jadi satu hal yang kita renungkan, orang hebat bukan lahir dari kekuatannya atau lahir dari kepintarannya, tapi orang hebat lahir dari tantangan, kesulitan dan air mata. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang hebat, tidak ada dia lahir dari dia hebat, dari pendidikan, studi dan lain sebagainya, tapi dia melewati namanya kesulitan, tantangan dan air mata. Bapak Ibu Saudara, jadi kita jangan pernah bangga atau kita jangan pernah iri dengan orang yang kelihatan dipakai Tuhan luar biasa. Mereka ada melewati tantangan, mereka melewati kesulitan, cobaan dan air mata. Jadi saya katakan, Tuhan, belum seberapa yang Engkau jalani, yang aku jalani hari ini. Kemarin kita sudah membahas salib Kristus, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Hari ini puncak kemenangan itu yang sudah Tuhan jalani. Dan hari ini kemuliaan itu terjadi atas dia. Dikatakan dia jadi serupa sempurna seperti Bapa, karena dia menjalani penderitaan itu. Salib berbicara penderitaan. Firman Tuhan katakan, sangkal diri dan pikul salibmu, supaya engkau layak menjadi muridku. Menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan ada janji Tuhan bahwa kamu berjalan bersama dan aku, kamu menjadi orang kaya, kamu menjadi orang hebat dan lain sebagainya. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan, kita melewati lembah kekelaman dan air mata, kesulitan. Tapi di sana ada kemenangan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, satu hal yang saya renungkan, orang yang bertekun dan tetap bertahan sampai akhir,
merekalah orang yang diselamatkan. Jadi hari ini yang Tuhan inginkan di dalam kita menjalani, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita butuh ketekunan, kita butuh yang namanya bertahan sampai akhir. Tapi saya katakan ada banyak orang tidak bertekun, ada banyak orang tidak bertahan sampai akhir karena tidak sanggup dengan penderitaan yang dijalani. Penderitaan bukan kita menderita secara fisik, penderitaan bukan kita kelaparan lain sebagainya, miskin, tidak makan, tidak minum. Penderitaan yang kita jalani adalah penderitaan menahan, menyangkal diri kita sendiri, menyalipkan diri kita sendiri. Menyalipkan setiap keinginan-keinginan dan keangkuhan hidup kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya menjalani ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah langsung blok jadi. Saya sering gagal, Bapak Ibu Saudara, ketika harus menyangkal diri. Keakuan saya sebagai manusia, banyak saya mengalami kegagalan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya katakan dengan Tuhan, Tuhan, kalau hari ini aku gagal, aku percaya besok aku pasti bisa. Karena pujian tadi tidak ada yang mustahil. Ketika kita mau melewati jalan salib itu, Yesus menjalani dari Matius pasal 26 sampai pasal 27 bagaimana penderitaan Yesus, dia menuju Taman Getsemani. Awal penderitaan Tuhan Yesus dikatakan ketika dia menuju Taman Getsemani, dia berdoa, dia katakan sangat hampir mati rasanya. Ada satu keputusasaan di mana titik-titik keringatnya keluar darah. Pecah pembuluh darah karena dia berdoa bergumul supaya dia sanggup melewati apa yang ada di hadapannya, yang akan dia kerjakan, yang akan dia jalani. Jadi hari ini juga Tuhan juga nyatakan buat kita, kalau kita mau meraih kemenangan bersama dengan Tuhan, maka kita harus melewati salib kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melewati Getsemani dulu. Di sana jangan pernah putus asa. Kemarin Ibu Gembala katakan, jangan salah ambil keputusan dalam keputusasaan kita. Yesus tidak salah ambil keputusan dalam keputusasaannya. Walaupun dia katakan keringat darah yang keluar, pecah pembuluh darah karena berat yang harus dia jalani. Sama dengan hidup kita hari ini. Jangan mengira kita menjadi orang Kristen, aku percaya Kristus, aku pasti selamat. Tapi ada harga yang harus kita bayar. Yesus bayar harga, nyawanya dia pertaruhkan buat saya dan saudara. Ini tidak mudah menjadi orang Kristen. Cukup aku pergi ke gereja. Bapak Ibu Saudara, hari lepas hari kami diproses, kami dididik oleh Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan gak mudah kami menjalani ini. Apakah kami ongkang-ongkang kaki? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, proses demi proses, supaya kami boleh meraih kemenangan itu. Tapi satu hal dikatakan, bertekunlah dalam proses itu. Ketika engkau diperhadapkan dengan penderitaan itu, bertekunlah di dalamnya. Ketika engkau menyangkal setiap keinginan daging, hawa nafsu yang diperhadapkan kepadamu, bertekunlah di dalamnya. Percaya, engkau bertahan di dalamnya, engkau pasti akan melewati dan kemenangan itu akan terjadi. Keselamatan itu menjadi milik kita. Bukan keselamatan gratis, Bapak Ibu Saudara. Memang benar Tuhan sudah bayar harga. Sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Apakah kita karena sudah lunas dibayar oleh Tuhan lalu kita seenaknya hidup ini? Tidak pernah berbuat sesuatu, memperbaiki diri kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, saya katakan dengan Tuhan ketika saya selalu diingatkan, bahkan saya ditegur oleh Ibu Gembala. Kak, kamu itu sombong, keangkuhanmu itu harus dibuang. Saya sering protes seperti ini, Bapak Ibu. Saya nih benar, saya ini nakal. Kalau kadang saya tuh udah tidak terima, saya protes langsung. Konten langsung. Padahal itu enggak sebenarnya. Coba kalau saya diam, menahan diri itu menyangkal diri. Enggak kuat saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau sudah baru diam dan baru mikir. Tapi sudah keluar dulu mulut ini. Nah itulah kadang kegagalan di sini. Kadang kita mengalami hal yang seperti ini. Kita duluan protes
dan keberadaan kita. Inilah keakuan yang sering gagal Bapak Ibu Saudara. Saya rasa tidak hanya saya. Semua kita. Ketika harga dirimu diobok-obok, pasti engkau akan protes. Pasti engkau akan marah dan kecewa. Ketika harga dirimu dipermalukan di hadapan orang banyak, pasti engkau akan komplain, engkau akan marah, engkau akan tunjuk-tunjuk orang itu. Tapi disinilah Tuhan mau menghancurkan harga diri kita. Berapa sih harga diri kita? Gak sesuai dengan nyawa Kristus yang sudah mati dan disalibkan buat kita. Inilah kadang yang membuat saya juga gagal Bapak Ibu Saudara. Gagal. Saya bilang Tuhan, kenapa lagi aku harus kalah dengan keberadaan ini. Tuhan mau bertekun di dalam itu sebenarnya. Maka Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya ketika dia berjalan ke Taman Getsemani. Supaya mereka berjaga-jaga. Haruskah engkau berjaga-jaga 1 jam saja Tuhan bilang. Dan keberadaan, kesakitan, penderitaan yang dialami itu. Bertekun, berdoa di dalamnya. Tapi kadang kita enggak keluar. Karena kita enggak mau, aku kan enggak seperti itu. Pembelaan diri yang sering keluar. Aku juga sering seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pembelaan diri. Masa sih aku seperti itu? Gak ada rasanya. Aku ini orangnya seperti ini. Gak pernah aku seperti itu. Padahal tanpa kita sadari. Inilah yang saya katakan. Aduh Tuhan tolong aku. Aku gagal lagi hari ini. Aku salah Tuhan. Menyadarinya setelah keluar mulut ini. Maki-maki mulut ini tidak pernah dipikirkan dulu. Sebenarnya Tuhan katakan berjaga-jaga. Berdoa dulu sebelum berbicara. Sebelum mengeluarkan sesuatu renungkan dulu. Maka tadi malam Bu Gembala bilang benar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Katanya. Ya memang benar kita harus merenungkan firman itu sendiri supaya kita boleh kuat menghadapi tantangan ke depan. Belum tantangan yang lain Bapak Ibu Saudara. Belum penderitaan secara fisik yang dialami. Ujian tidak mudah bagi kita semua supaya kita meraih kemenangan itu. Apalagi kami hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Coba sudah melayani habis-habisan. Segalanya waktu, tenaga, pikiran. Kadang kami tidak memperhatikan hidup kami sendiri. Tidak memperhatikan keberadaan kami. Tapi kami tetap salah Tuhan bilang. Karena kamu gak pernah memperhatikan sesuatu. Kamu gak pernah membersihkan dirimu. Gak pernah memperhatikan pribadimu. Apakah berkenan dan tidak. Sering sebagai hamba Tuhan seperti itu sudah wow pelayanan. Mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Dulu saya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pelayanan saya dulu tuh luar biasa. Saya katakan, saya pernah melayani orang lumpuh berjalan. Tapi apakah itu hidup saya benar pada waktu itu? Banyak kesalahan, dosa yang saya lakukan. Kebohongan dikatakan, suka sombongnya minta ampun. Gak bisa ditegur saya pada waktu itu. Karena saya merasa hebat dari Ibu Gembala. Benar. Dulu Ibu Gembala jujur hanya duduk berdoa buat kami anak-anak rohaninya. Kami yang pergi pelayanan dia hanya berdoa. Tapi apa yang terjadi hidup kami benarkah di hadapan Tuhan? Karena kami tidak pernah koreksi hidup kami. Gak pernah mau ditegur lagi hidup kami karena kami merasa hebat. Padahal orang yang hebat, orang yang mau dikatakan melewati tantangan, kesulitan dan air mata. Saya menyadari ya kalau hidup saya seperti dulu. Waduh. Kalau besok saya dipanggil Tuhan. Masih penuh dengan dosa. Jangan kira kami hamba Tuhan hidup benar Bapak Ibu Saudara. Kalau kami tidak pernah mengoreksi diri kami di hadapan Tuhan. Tidak pernah mau belajar lagi tunduk kepada kepemerintahan Tuhan dalam hidup kami. Saya ini sering gak tunduk Bapak Ibu Saudara. Dan Ibu Gembala jujur kadang saya tuh aduh tanya Ibu Gembala loh. Sering saya tuh gak tunduk, saya tuh kelihatan. Bapak Ibu Saudara lihat saya seperti sempurna gitu, baik, aduh rendah hati. Gak melawan. Kadang saya tuh melawan dan protes.
keegoan manusia saya. Tapi saya menyadari Tuhan tidak berkenan. Tuhan bilang gimana kamu mau tunduk dan aku yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja kamu gak pernah tunduk, gak pernah menghargai. Bapak Ibu Saudara, di situ saya menyadari, ya Tuhan, kalau hari ini aku dipanggil, aku masih belum berkenan Tuhan. Apakah aku masih bisa masuk dalam kerajaan-Mu? Bumi baru, langit baru, itu kerinduan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, dengan kegagalan yang saya alami dan kesalahan demi kesalahan yang saya alami, saya mau belajar Bapak Ibu Saudara. Memang saya dikatakan setia Bapak Ibu Saudara. 25 tahun saya bersama di tempat ini bersama dan Ibu Gembala. Dari awal pertobatan saya setia karena satu komitmen saya dengan Tuhan. Tapi apakah di balik kesetiaan saya tetap mengasihi Tuhan? Apakah di balik kesetiaan saya tunduk kepada kepemimpinan beliau? Inilah kegagalan saya, kesalahan saya di situ. Tapi Tuhan mau sempurna atas hidup saya. Maka hari ke hari diproses oleh Tuhan. Maka saya katakan hari ini adalah hari kemenangan itu terjadi. Yesus menang atas maut itu, Tuhan sudah menjalani itu semuanya. Tapi Tuhan juga mau dengan hidup kita. Supaya kita boleh meraih kemenangan itu. Maka genaplah firman Tuhan, engkau sempurna seperti Bapa. Serupa dan sempurna seperti Bapa. Orang yang mau melewati penderitaan itu. Orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sampai titik kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Sampai kapan kita? Sampai Tuhan panggil. Baru kita menang. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, melalui ini semua. Mari kita buka dulu kebenaran firman Tuhan. Nanti lupa kebenarannya. Coba kita buka di Filipi pasal 3 ayat 10. Ayat 10 saja. Saya akan membaca buat kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wow. Di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Ini Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana Rasul Paulus menjalani apa yang Yesus jalani dalam kehidupannya. Rasul Paulus menjalani penderitaan, dianiaya, bahkan di penjara. Perjalanan Rasul Paulus. Rasul Paulus melakukan, bukan hanya untuk Rasul Paulus terkenal. Bukan Rasul Paulus menjadi orang yang hebat. Tapi Rasul Paulus melakukan untuk umat Tuhan. Yesus pun mati di atas kayu salib bukan supaya dia menjadi orang yang nomor satu, orang yang top, orang yang terkenal. Tapi dia melakukan untuk saya dan saudara. Rasul Paulus pun melakukan untuk jemaat-jemaat yang dia layani. Jadi dia bayar harganya. Di tempat ini ada orang yang bayar harga buat kita. Tanpa orang yang bayar harga, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan demi kemuliaan yang akan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Jadi saya dan saudara hari ini harus berani mati buat orang yang kita cintai. Buat orang yang kita kasihi. Kita dulu yang bayar harga. Tanpa kita bayar harga buat orang lain, kita tidak akan melihat kemuliaan itu dalam kehidupan orang lain. Gak usah berbicara orang di luar. Dalam kehidupan keluarga kita, saudara-saudara kita, dalam kehidupan kita sebagai istri, buat suami dan anak-anak kita. Kita sebagai suami, buat istri dan anak-anak kita. Kita harus bayar harga. Rela mati. Bukan mati, gimana mati daging. Tidak punya hak hidup. Kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, tidak punya hak hidup. Hak hidup itu apa? Kita boleh menikmati semua. Menikmati apapun yang Tuhan beri, fasilitas hidup kita nikmati. Tapi hak hidup yang Tuhan berikan artinya hidup. Tuhan yang atur hidup kita. Berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bukan berjalan dalam kehendak dan keinginan kita. Saya punya keinginan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu juga punya keinginan. Saya pingin hidup bebas. Saya pingin hidup seperti orang dunia. Tapi apa yang terjadi, binasa hidup saya hari ini.
Kalau saya tidak bayar harga, saya tidak akan melihat adik saya yang tadi berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Walaupun baru satu orang. Saya percaya ada harga yang saya harus bayar. Kalau pada waktu itu saya mundur, mau bawa apa, jadi apa keluarga saya Bapak Ibu Saudara. Mau jadi apa saudara-saudara saya yang saya kasihi. Itu sampai hari ini saya bertahan. Supaya saya melihat kemuliaan Tuhan bekerja. Keselamatan juga menjadi milik mereka. Ini harga yang harus kita bayar Bapak Ibu Saudara. Korban perasaan. Korban segalanya. Yesus, perjalanan Yesus ketika dia dalam perjalanan ke Taman Getsemani. Dia melewati semuanya. Setelah itu Yesus sudah turun selesai di Getsemani. Yesus berjalan diperhadapkan kepada mahkamah agama. Diolok-olok, diserahkan kepada Pontius Pilatus. Apalagi disangkal, muridnya sendiri menyangkal dia. Dihianati oleh Yudas. Enggak mudah perjalanan Kristus Bapak Ibu Saudara. Sama dengan kita hari ini, kalau ketika engkau mulai diolok-olok, engkau mulai dihianati, engkau mulai ditinggalkan. Itulah perjalanan Yesus yang harus kita jalani. Kita di tempat ini mengalami hal yang demikian. Seolah-olah gereja ini dikutuk, seolah-olah gereja ini tidak ada hadirat Tuhan. Tapi di sini hadirat Tuhan, disinilah kemenangan itu terjadi. Karena kita melewati salib Kristus. Tidak usah peduli dengan orang di luar sana Bapak Ibu Saudara. Engkau peduli hidupmu penting bersama dengan Kristus. Kau akan melihat kemuliaan itu. Ini dia. Kemarin kami doa keliling Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami sakit. Saya bilang, oh Tuhan ini kenapa sakit seperti ini. Tapi satu tekad saya tidak. Aku harus bisa. Sampai itu dalam hatiku berpikir kalau ini tambah lagi. Aku dorong pakai Pak Carlos yang punya Argo itu. Aku mau panggil si Lilis, dorong aku harus menyelesaikan. Aku gak mau kalah dari mereka. Ujian itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara, apakah aku menyerah pada titik itu? Itu aku belajar. Tuhan bilang, apa kamu menyerah dengan kelemahan yang ada padamu? Justru dalam kelemahanmu lah Tuhan katakan, kuasa Allah bekerja sempurna. Akhirnya aku bisa menyelesaikan Bapak Ibu Saudara. Mau teriak aku gak bisa teriak, tapi aku hanya berbahasa roh. Hanya berbahasa roh dan aku tetap berdoa. Tidak, aku harus melewati finish ini Tuhan. Aku harus selesaikan Tuhan. Sampai Mami bilang berpikir seperti ini, kalau dia tidak bisa menyelesaikan. Nih katanya, kamu bawa motor, keliling bawa dia. Bapak Ibu Saudara. Itu yang aku katakan Tuhan. Kalau aku menyerah cuma seperti ini, bagaimana ke depannya? Lebih sakit lagi. Duri yang Tuhan taruh. Baru segitu aku udah menyerah Tuhan. Aku harus selesaikan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sama dengan kehidupan kita. Kadang kita gak kuat Tuhan. Aku juga mengalami Bapak Ibu Saudara hampir mundur. Pernah stres dengan keberadaanku dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin gak pernah stres. Stres bukan stres gila Bapak Ibu Saudara. Bukan. Stres karena hampir gak sanggup sudah gitu. Pikiranku mati saja Tuhan. Apakah mati menyelesaikan sesuatu? Tidak. Mendingan kalau mati sudah menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kalau mati masih belum berkenan. Apa yang terjadi? Neraka tempatku. Lalu ketemu dan orang-orang yang kulayani. Dulu kan dia yang melayani aku. Kenapa dia ada di situ? Malu. Aku mau bertahan Bapak Ibu Saudara. Melewati ujian proses dan air mata. Mudah? Tidak Bapak Ibu Saudara. Harus bertahan sampai gimana pun, sampai titik penghabisanmu, sampai mana engkau bisa. Tuhan pasti menolong. Saya katakan saya ini mengalami hal, aduh kalau saya bohong tanya dan Ibu Gembala sedang berdebat pun gak pernah tunduk saya kalau saya merasa. Harga diri saya mulai dikorek-korek. Coba kemarin ketika Ibu Gembala tegur saya di situ, ingatkan saya. Bapak Ibu Saudara, di situ saya lolos loh. Ketika Ibu Gembala ngomong seperti itu, kayak ada sukacita dalam hatiku. Biasanya aku merangut loh Bapak Ibu. Enggak masak aku.
Itu aku kalau aku udah marah komplain tuh kayak gitu, tanya ibu gembala. Ngunci diri di kamar. Gak mau aku ketemu dan saudara, gak mau. Tapi hari itu aku masih bisa masak. Masih sukacita. Pada waktu ibu gembala bilang, wih, gemuk, pendek, jelek, bulat. Ayo kamu. Ingat gak perkataan itu? Siapa yang ingat? Coba saya tanya, kalau saudara seperti itu, marah? Pasti marah. Tapi pada waktu itu, aduh Tuhan, aku bersyukur loh. Terima kasih Tuhan. Kok aku bisa melewati, biasanya aku tuh, aduh Bapak Ibu Saudara. Marah loh, protes loh. Harga diriku itu malu di depan jemaat. Tapi di situ, aku bisa sukacita loh. Aku bisa tersenyum loh. Aku bilang, itu baru aku lolos Bapak Ibu. Sebelumnya tuh nggak pernah lolos Bapak Ibu Saudara. Malu aku. Tanya ibu gembala, berdua aja di kamar sering tuh. Aduhai, nggak pernah lolos loh ketika diingatkan. Ketika ditegur dan kesalahanku. Karena aku selalu merasa benar. Itulah kesalahan kita. Kalau kita merasa selalu benar. Bapak Ibu Saudara, hancur kita. Kalau kita merasa selalu benar, hancur hidup kita. Saya menjalani ini loh. Jangan pernah terus merasa benar. Lebih baik kita merasa terus bersalah. Ya Tuhan, aku salah. Itu kelemahanku tuh paling sulit untuk mengakui itu loh. Di hadapan manusia. Kalau di depan Tuhan, Tuhan aku tadi salah ya. Diam-diam aku berdoa dengan Tuhan. Tuhan aku tadi salah ketika di ngomong gitu Tuhan. Ampuni aku. Tetapi di depan ibu gembala gak pernah mau jujur Bapak Ibu Saudara. Itulah padahal Tuhan mau kita mengakui supaya iblis dipermalukan sebenarnya. Itu dia. Bapak Ibu Saudara. Wih, saya bilang Tuhan, kenapa aku kemarin itu hari Jumat itu malamnya aku tuh, Tuhan, kenapa aku bisa lolos ya? Tadi itu aku bisa lolos. Rasaku dengan Tuhan itu benar-benar, aduh Tuhan. Inilah harga yang dibayar oleh pemimpin ya. Itu saya katakan, harga yang dibayar. Mungkin sebelumnya, bukan mungkin ya. Ibu gembala bergumul dengan keberadaan saya. Ibu saudara, saya ini sudah pernah, saya bilang, sudah aku gak mau melayani lagi lah. Gak tahan aku dengan ini semua. Proses ini. Gak tahan. Maka saya bilang sampai stres. Puncak itu loh. Saya lari ketakutan datang ke ibu gembala malam-malam. Karena saya stres sudah. Gak mau saya pelayan. Mati aku Tuhan. Karena saya gak sanggup dengan proses itu Bapak Ibu Saudara. Prosesnya apa sebenarnya? Proses yang diperhadapkan kepada kami ini paling keangkuhan manusia kami yang diproses oleh Tuhan. Keegoan kami, keakuan kami. Merasa hebat, merasa pintar itu kadang. Tuhan mau pretel itu supaya tidak ada keakuanmu yang kamu akui itu kamu bisa itu Kristus. Bukan kamu. Bapak Ibu Saudara. Itu saya hampir 2 bulan mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Saya diam. Kadang muka saya bete dan lain sebagainya. Enggak punya semangat. Kami pergi ke daerah Sepang. Enggak punya semangat. Yang pikiran saya mati saja. Di mobil itu orang ngomong. Saya ini paling tidak pernah mabuk dalam mobil. Itu saya bisa mabuk dengar bau minyak kayu putih. Mabuk dalam protes saya. Hampir ngomel-ngomel saya. Padahal Tuhan hanya uji saya. 2 bulan saya menjalani proses itu. Malamnya ketika saya berdoa, saya tidak sanggup Tuhan. Ketakutan yang menghimpit saya. Tuhan paksa saya, itulah kesombongan saya Bapak Ibu. Tuhan hancurkan kesombongan. Ditendang kayak gitu, saya lari Bapak Ibu Saudara. Di tempat saya berdoa. Saya memang berdoa. Tapi berdoa bagaimana berdoa tembus dengan Tuhan. Hati ini gak benar. Hati ini selalu protes, kecewa, marah. Gimana Bapak Ibu Saudara? Gak bisa kamu berdoa kalau hatimu gak bersih. Yang kamu dengar itu suara setan, bukan suara Tuhan. Suara hatimu sendiri, suara iblis yang masuk. Kalau hatimu dongkol, hatimu marah, hatimu kecewa, hatimu protes. Ini yang saya alami. Tapi benar-benar engkau bergumul sesuai hatimu bersih. Hatimu benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di situ saya diproses oleh Tuhan. Saya ditendang. Tengah malam, jam 9 malam ya. Semua orang udah tidur. Saya ketuk pintu kamar beliau. Malu gitu aja masih gengsi. Bapak Ibu Saudara, padahal sudah dorong oleh Tuhan loh. Datang ke ibu gembalamu. Datang supaya kamu memperoleh kekuatan. Bapak Ibu Saudara.
boleh nggak aku masuk? Udah tidur kah Mami? Kenapa? Beliau bilang, saya buka kamar. Kenapa? Dia bilang, saya duduk mau diam saya itu. Kenapa? Aduh Mi, aku takut tadi aku disuruh dipaksa ke sini Mi, aku takut dipaksa itu. Enggak ngomong beliau. Saya hanya duduk di sebelah beliau di atas kasur, saya duduk di depan dia. Langsung lega, kehadirannya memberikan kekuatan buat. Dari situ saya kuat Bapak Ibu Saudara. Itulah sebenarnya Tuhan bilang, kamu gak ada apa-apanya. Kamu lihat siapa kamu. Tapi tetap saja besoknya tetap sombong Bapak Ibu Saudara. Itulah manusia. Menyadari ini semua Bapak Ibu Saudara. Kita gak ada apa-apanya. Makanya jangan pernah bangga. Bangga Allah karena Kristus dalam hidup. Bukan bangga karena keberadaan. Engkau punya segalanya, punya kepintaran, keahlian. Jangan pernah bangga. Bangga Allah karena ada Kristus dalam hidup. Tuh. Saya rasa pada waktu itu. Benar saya ini, wah gak pernah takut yang namanya setan. Tanya aja Ibu Gembala. Gak pernah takut saya. Berhadap dan setan aja gak pernah takut. Kenapa pada waktu itu Tuhan pretel keangkuhan saya, sombong Tuhan. Bilang seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya menyadari itu semua. Di situ saya Tuhan, walaupun hari lepas hari yang saya lewati, masih saja Bapak Ibu Saudara. Tapi enggak juga yang banyak-banyak ya Mi. Ada berkurang sudah ya. Maaf Bapak Ibu Saudara. Supaya enggak tegang. Saya rasa ada berkurang sudah kesombongan saya Bapak Ibu Saudara. Tapi kemarin ketika saya didoakan, Tuhan saya bilang, saya disalibkan oleh-Mu Tuhan hari ini. Saya mulai disalibkan lagi tuh. Saya gak punya hak apa-apa. Tolong saya Tuhan. Gak ada ketika dikatakan kamu harus seperti ini bukan Gembala. Gak ada kebanggaan buat saya. Tuhan, aku masuk penderitaan ini lagi Tuhan. Tolong beri aku kekuatan. Cuma itu doaku Bapak Ibu Saudara. Tuhan beri aku kekuatan menjalani ini. Ada orang bangga kan? Wih langsung. Wih, saya enggak. Ciut saya. Ya Tuhan tolong. Tapi hari ini dan kebenaran firman Tuhan ini ketika kita mau melewati namanya sama seperti Yesus jalani. Bapak Ibu Saudara, kau akan melihat kemenangan Yesus dikatakan. Coba kita Filipi tadi. Bentar ya. Filipi 2 ya. Karena apa yang Yesus kerjakan, Yesus mati di atas kayu salib. Yang Yesus jalani penderitaan demi penderitaan. Yesus melewati semua hingga dia bisa lolos. Maka dikatakan setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku bahwa dia Tuhan. Yesus ditinggikan oleh Bapaknya. Elohim Yahweh meninggikan dia. Maka setiap lutut bertelut, lidah mengaku karena dia melewati yang namanya penderitaan. Dia bayar harga, lunas dibayar oleh Yesus, maka dia ditinggikan oleh Bapa. Maka hari ini ketika kita melewati namanya salib dan penderitaan itu Bapak Ibu Saudara, sampai kita melewati Getsemani dan Golgota sampai kemenangan, maka Yesus akan meninggikan hidup kita. Tuhan akan tinggikan kita. Tidak satu pun manusia yang bisa merendahkan kita ketika Tuhan sudah meninggikan kita. Tapi satu hal, bayar harga. Bapak Ibu Saudara, mau enggak? Ayo kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Supaya kita boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan yang akan Tuhan kerjakan atas hidup saya dan saudara. Atas hidup keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai. Atas jemaat Tuhan di tempat ini. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan, bayar harga. Supaya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Kok gak berani amin? Amin. Semangat. Semangat, ada kekuatan dari Tuhan. Beri kekuatan buat kita. Semua kita yang ambil bagian, ayo kita mulai bayar harga. Pelan-pelan, tidak langsung plek jadi Bapak Ibu Saudara. Enggak mungkin langsung jadi. Tapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Mungkin yang biasanya hobi anak muda, plek main game gitu. Hobi, pelan-pelan mulai lepaskan. Tanggalkan itu supaya enggak mengganggu hubunganmu.
dengan Tuhan. Enggak mengganggu studimu. Tuhan juga mau kamu berhasil. Kalau cuma kamu main game sampai pagi, dari sore sampai malam sampai pagi. Gimana kamu berdoa dengan Tuhan? Bagaimana kamu tahu hidupmu berkenan dengan Tuhan? Kamu gak pernah koreksi hidupmu dengan Tuhan. Ayo pelan-pelan. Itu juga kebiasaan kita yang harus kita tanggalkan. Kebiasaannya suka hura-hura. Ayo mulai pelan-pelan, gak mudah Bapak Ibu. Memang gak mudah, tapi kita pelan-pelan. Tuhan tuntun kita ada kekuatan. Gak mungkin kita langsung sempurna, gak ada yang sempurna. Hari ini saya juga belum, Bapak Ibu saya katakan, saya masih belum sempurna. Saya masih belajar sama dan Bapak Ibu Saudara masih belajar. Ada keinginan-keinginan pribadi yang harus dilepaskan supaya keinginan Tuhan yang dinyatakan. Pelan-pelan. Kami diberi banyak. Kami juga dituntut banyak Bapak Ibu Saudara. Enggak seperti saudara. Tapi yuk kita sama-sama. Supaya kita pulang ke langit baru bumi baru. Kita sama-sama ada di sana nanti. Sama-sama melayani lagi di sana. Amin. Kita melayani di bumi di surga pun kita tetap melayani Tuhan. Sama-sama. Kita satu gang, satu komplek nanti. Di sana. Amin. Kita akan melihat, GSKI Bukit Raya ada di sana sama-sama. Ada anu di sana, ada anu di sana. Tuh mereka sama-sama kita memuji Tuhan di sana. Ayo kita sama-sama pulang bersama. Tapi kita sama-sama bayar harga. Melepaskan semuanya. Kita mulai menyangkal diri kita pikul salib. Mulai saat ini. Rajin-rajinlah. Berdoa, merenungkan firman Tuhan. Beribadah, jangan malas beribadah. Ya, jangan. Supaya di dalam ibadah kita boleh menemukan kekuatan, memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kalau orang jarang beribadah, pasti akan kacau Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan di dalamnya. Bukan kita enggak gimana Bapak Ibu Saudara, tapi melewati ini semua. Saya percaya melalui pertemuan-pertemuan seperti ini memberikan kekuatan buat kita saling menguatkan satu sama lain. Ya, tidak ada lagi di tempat ini saling menyalahkan satu sama lain, saling sikut-menyikut satu sama lain, tidak ada lagi. Ayo kita sama-sama bertumbuh. Ayo kita sama-sama pengenalan kita akan Tuhan. Ayo kita sama-sama pulang ke langit baru bumi baru. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Ayo kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya panggil singer song leader. Kita angkat pujian tadi. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, kesaksian yang sudah disampaikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Bila hari ini engkau pernah gagal, ayo minta dengan Tuhan kekuatan supaya kita kembali bertumbuh dengan Tuhan. Karena saya katakan tadi, orang yang bertekun dan bertahan sampai akhir, merekalah orang yang diselamatkan. Oleh sebab itu bertekunlah dalam prosesmu yang sudah Tuhan kerjakan, yang sedang diperhadapkan kepadamu. Bertahanlah sampai akhir, supaya engkau memperoleh keselamatan itu. Haleluya. Angkat pujian tadi, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami agungkan Tuhan. Raja di atas segala raja dalam hidup kami, yang memimpin kami, menuntun kami. Bahwa kami masuk dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Supaya kami sempurna serupa seperti Engkau Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar perkenanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Bila selama ini kami sering gagal Tuhan, kami sering meleset untuk melakukannya, Tuhan ampuni kami, beri kami kekuatan untuk kami kembali teguh berdiri bersama dengan Engkau di atas kebenaran-Mu Tuhan. Mari Bapa, kuatkan kami Tuhan. Jemaat GSKI Bukit Raya boleh peroleh kemenangan, kemuliaan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Berkati setiap kami Bapa. Mari angkat pujian ini sebagai doa Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapapun
pun tidak bisa menolong hidup kita, hanya Tuhan. Oleh sebab itu tetap mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan dalam hidupmu, karena Dia sumber kekuatan dan pengharapan hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Seserahkan kepada Ibu Gembala. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaib kasih-Mu, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu. Katakan besarlah kuasa, besarlah kuasa-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, buat hadiah bagi kami di hari kebangkitan-Mu pada hari ini Tuhan. Sungguh kami orang-orang yang berbahagia, orang yang diistimewakan oleh Tuhan, karena kami mau berjuang untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan terus Engkau Bapa pegang tangan kami, menuntun kami sampai akhir hidup kami, sampai kami melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan melewati hidup kami. Kami merindukan Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat yang hidup. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil Bapa. Masih ada orang yang Kau sisakan di Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini. Kami sungguh percaya jika kami dari tempat ini memulainya Tuhan, melakukan apa yang Kau kehendaki, menyangkal diri dan memikul salib seperti apa yang Engkau jalani Bapa. Kami percaya Bapa, kami akan melihat kemuliaan-Mu.
Kami sungguh percaya Tuhan, dari tempat ini kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami orang yang sederhana di tempat ini, mungkin tidak dipandang oleh manusia, tapi Engkau yang memandangnya, Engkau yang melihat keberadaan kami. Terus Tuhan sempurnakan kami. Terus kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong kami Tuhan. Tolong kami sampai akhir kesudahannya. Engkau temui kami, orang-orang yang setia, dan Engkau berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu. Mereka yang tidak bersama-sama kami pada hari ini, Kau juga memberkati mereka. Kau menjamah mereka, Kau membukakan pemikiran mereka, pemahaman mereka. Engkau melepaskan dari setiap tipu daya setan yang membuat mereka tersesat. Lepaskan mereka Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.